Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Roy Suryo malah memberikan jawaban yang menohok ya kepada pendukung-pendukung Jokowi begitu kan ya, kepada pendukung-pendukung Jokowi yang mengatasnamakan pasukan bawah tanah Jokowi. Wah, ngeri-ngeri sedap ya. Saya melihat bahwa pasukan bawah tanah Jokowi sampai hari ini saya masih belum dengar ya siapa mereka, nama-nama mereka ya saya rasa asing begitu kan. Apakah karena saya kurang berpengalaman atau bagaimana begitu kan? Coba monggo dicek ya, sampaikan di kolom komentar. Yang saya tahu adalah pasukan berani mati Jokowi ada begitu kan ya. Tapi kalau pasukan bawah tanah Jokowi ini saya kira masih belum mendengar itu begitu. Mungkin akibat ketidaktahuan saya begitu kan ya terkait dengan hal ini. Maka yang kedua adalah ketika Roy Suryo lalu kemudian dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi ini, justru Prabowo mengatakan bahwa Roy Suryo Roy Suryo mengatakan bahwa ya seharusnya pasukan bawah tanah ya di situ harus belajar lambang negara. Ini menjadi tamparan keras di situ begitu. Kenapa? Ya, karena dengan apa yang disampaikan oleh pasukan bawah tanah Jokowi begitu, bawah tanah Jokowi dianggap ya Roy Suryo ini dianggap menghina begitu kan, menghina lambang negara, menghina apa. Setelah ditelusuri begitu dalam pembicaraannya itu begitu, apa yang disampaikan oleh Tempo, ternyata kita lihat saja apakah Gibran itu adalah lambang negara. Itu satu begitu. Yang kedua adalah masalah soal Fufu Fafa begitu kan ya, masalah Fufu Fafa. Lalu kemudian ditujukan kepada Gibran, apakah juga ia dianggap sebagai lambang negara? Ini saya kira Roy Suryo begitu kan akan ketawa masalah soal ini. Makanya disuruh belajar begitu ya dari Roy Suryo di situ. Kalau mau melaporkan saya, belajar dulu begitu bagaimana itu adalah lambang negara ya. Makanya yang saya tahu di situ adalah lambang negara itu adalah masalah bahasa, itu adalah lambang negara ya sesuai dengan undang-undang kita Republik Indonesia. Terus kemudian masalah masalah simbol burung Garuda begitu kan ya, burung Garuda dan sebagainya ya, mulai dari bendera ya, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia itu merupakan ya lambang negara ya, merupakan nilai-nilai yang ada dituangkan dalam negara kita. Tapi kalau Gibran bukan lambang negara mereka, tapi wapres presiden ya, wapres di situ. Makanya seorang Roy Suryo begitu kan memberikan tamparan menohok ya kepada pasukan pasukan bawah tanah Jokowi ini. Saya kira ini bagus begitu pasukan bawah tanah Jokowi untuk selalu ya konsisten ya mendukung Roy Suryo. Kenapa saya katakan seperti itu? Dengan adanya Roy Suryo dilaporkan, maka akan terbuka lebar bahwa bagaimana Fufu Fafa itu milik siapa, dan bisa jadi ini blunder dan bisa saja ini gugatannya bisa dicabut. Ya kita lihat saja realitasnya nanti begitu. Makanya dengan adanya seperti ini banyak masyarakat yang mengatakan, wah kenapa kok Gibran dianggap sebagai lambang negara? Sejak kapan Wapres Gibran disamakan dengan burung Garuda Pancasila? Ada-ada aja ini ya. Sekarang belum dilantik Wapres sudah menjadi lambang negara Mas ya Suryo. Sampean berkali-kali main Tamiya ya biar Mas punya pengalaman ini. Ini karena Mas Gibran ini adalah lambang negara mau dilantik, jadi kita sebagai pasukan bawah tanah Jokowi harus siap melindungi. Nah ini kan, ini gimana coba? Ini saya tidak habis pikir begitu bahwa apakah Gibran ini adalah lambang negara ya. Ya, saya kira lambang negara kan burung Garuda, bahasa begitu kan ya, lagu-lagu Indonesia Raya begitu kan. Itu kan merupakan nilai-nilai hasil dari ideologi bangsa begitu kan. Makanya kalau Gibran dicap sebagai orang yang kemudian lambang negara ini gimana begitu.
Masuk di akal ya mereka bahwa lambang negara di Indonesia itu adalah Fufufafa. Ya, mbok biarin aja. Mungkin mereka sudah lupa burung Garuda yang telah menelorkan ya Pancasila. Ini komentar-komentar netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Makanya Roy Suryo mengatakan kalau mau melaporkan saya ya belajar dulu lah masalah lambang negara. Nah, ini begitu menurut saya pribadi ya agak malu dikit lah begitu kan ya. Makanya kalau mau melaporkan itu harus ada fakta, harus ada realita. Walaupun tidak hanya masalah lapor-melapor begitu kan ya. Karena Roy Suryo itu adalah paham ya, itu bukan sekali dua kali masuk penjara. Ini dilaporkan ke Barreskrim soal Fufufafa, Roy Suryo minta pasukan bawah tanah Jokowi belajar ya lambang negara. Mari kita baca. Dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Jokowi Barreskrim Polri ya karena urusan masalah Fufufafa. Roy Suryo justru meminta mereka belajar soal lambang negara. Mestinya dia belajar dulu sejak kapan ya burung Garuda ya Pancasila sebagai ya sebagai lambang negara yang asli diganti jadi calon wakil presiden yang belum dilantik sebagai lambang negara. Sekretaris Jenderal ya pasukan bawah tanah Pasbata Sri Kuntoro Budianto melaporkan Roy Suryo ke Barreskrim Jumat 27 September 2024. Roy Suryo dilaporkan atas dugaan menyebarkan berita bohong bahwa akun Fufafa 99% milik Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka. Dan ini yang dilaporkan. Saya bagus. Saya apresiasi dan saya dukung ya laporan ini. Kenapa saya dukung? Biar tahu siapa punya akun Fufafa ini ya. Biar menjadi terang benderang di situ. Kominfo mungkin akan didatangkan di persidangan. Para penegak hukum akan disidangkan begitu kan. Biar tahu. Roy Suryo pasti akan ketawa masalah soal-soal begini ya. Ya, mau bagaimana lagi begitu kan ya. Lambang burung lambang dari negara saja tidak tahu kok begitu kan ya, masa mau melaporkan Roy Suryo, kan begitu logikanya. Tapi bukan tidak mungkin ya, semua orang itu tidak ada yang kebal hukum di negara kita. Makanya dengan adanya seperti ini saya yakin dan saya yakinnya bahwa suatu saat nanti ya ini pasti nanti akan dibicarakan terus masalah soal Fufufafa ini. Ya mungkin di tahun 2029 muncul lagi nama Fufufafa itu ya. Bahkan ya Sri Kurtoyo mengatakan bahwa pernyataan Roy Suryo datang sejumlah podcast dari perbincangan terkait Fufufafa ya. Bahkan ya Budi mengatakan ya mereka melaporkan Roy Suryo atas nama Pasbata ya pasukan bawah tanah sebagai pencinta Jokowi. Tapi saya baru dengar ini begitu kan ya, baru dengar masalah soal Pasbata ini ya, masalah pasukan pasukan bawah tanah Jokowi. Saya baru dengar. Apakah kesalahan saya? Coba cek di kolom komentar. Saya nggak tahu begitu kan ya. Tapi yang jelas ya pendukung-pendukung Jokowi banyak ya, masa mau melaporkan ya. Kan walaupun ada delik aduan, maka kemudian kan seharusnya kan Gibran sendiri yang merasa dirugikan, yang melaporkan itu. Ya siapa yang dirugikan? Itu melaporkan itu. Nampaknya kalau bukan Gibran ya tidak bisa begitu, ngapain? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.